Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani, damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kela Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, serta rahmat kesembuhan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pada hari ini hari Jumat sahabatku, pekan Prapaskah yang keempat, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Dan kita juga akan bersama-sama merenungkannya, merefleksikannya sahabatku. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu, sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar-benar yang tidak kamu kenal." Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kela Muda, dimanapun Anda berada sahabatku, kita akan bersama-sama mencoba merefleksikan, merenungkannya sahabatku. Sahabatku, kita tentu masih ingat betul ketika vaksin COVID-19 muncul. Sebagian besar dari kita bersuka cita, namun sebagian lagi masih mempertanyakan kebenaran tentang adanya virus tersebut serta keampuhan vaksin yang ada sahabatku. Sahabatku, itulah kecenderungan kita sebagai manusia, seringkali menolak kebenaran karena membela kepentingan sendiri sahabatku. Bahkan mereka yang memperjuangkan kebenaran akan bahaya COVID-19 mulai dihindari, bahkan dilenyapkan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kela Muda dimanapun Anda berada, dalam Injil pada kesempatan ini, kita tahu jemaat yang dihadapi Yesus mulai ragu dan mempertanyakan status Yesus sahabatku. Jemaat-jemaat itu mengenal Yesus secara dangkal yang berujung pada penolakan akan kehadirannya di antara mereka. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, sering kali masih dangkal dan tidak memahami secara utuh apa yang kita imani.
Bahkan sahabatku, kita berpikir Tuhan hadir hanya ketika terjadi sebuah mukjizat dan peristiwa-peristiwa luar biasa sahabatku. Padahal sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Tuhan selalu menyapa kita melalui sesama kita, orang-orang yang kita temui sahabatku. Tuhan pun selalu memperjuangkan kebenaran melalui sesama kita. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, hanya kita tidak memedulikannya karena ego kita sahabatku. Sahabatku, ingat betul-betul ini. Hanya kita tidak memedulikannya karena ego kita yang benar-benar besar segede gunung sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Beranikah kita menjadi saksi iman di tengah-tengah lingkungan kita? Jawabannya tentu ada di dalam hati sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, mari kita satukan hati dan pikiran kita akhiri renungan singkat ini, kita mohon berkah dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, bimbinglah kami anak-anak-Mu untuk selalu rendah hati dan berusaha memahami rencana-Mu dengan lebih mendalam. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah ya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelem Muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sahabatku dimanapun Anda berada, mari dengan selalu melihat diri, menurunkan ego kita yang besar sahabatku, supaya kita juga memedulikan rahmat Tuhan yang hadir. Sahabatku, ego kita yang besar sekali harus kita turunkan. Beranikah sahabatku? Harus dilakukan. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh pengharapan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati.